wabarakatuh. Mari kita buka di Mushaf Al-Quran, masih pada surat ke-16, surat An-Nahl. Kita lanjutkan mulai ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Amwatun ghairu ahya. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ya, kita pahami dulu. Wa alqa fil arrawasi antami dabihu. Dan Allah menancapkan gunung-gunung di bumi supaya tidak mudah goncang bersama kamu. Jadi kenapa di bumi ini
itu banyak gunung-gunung. Itu supaya stabil, supaya bumi tidak mudah goncang. Di dalam bahasa Arab itu dibedakan kalau gunung yang tidak ada pohon-pohonnya, yang batu bebatuan tandus, batu-batu keras, itu namanya jabal. Yang Bapak Ibu yang pernah haji, umroh mungkin sudah naik ke Jabal Thorik, nggak ada pohon-pohonnya kan? Nah, yang ada pohon-pohonnya itu biasanya disebut tur. Jadi surat Watur. Nah, itu bukit yang ada pohon-pohonnya, itu Watur. Nah, ini seluruh gunung-gunung itu kalau tancapkan di bumi sebagai masaknya supaya bumi tidak mudah goncang bersama-sama. Kemudian juga wa'anharon wa subula, Allah menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan. Jadi kalau dulu belum ada jalan raya yang bagus, ya, perjalanan ke pedalaman-pedalaman itu melalui sungai, maka fungsinya itu la'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat jalan, mendapat petunjuk. Yang pergi ke pedalaman-pedalaman, ke daerah-daerah itu bisa melalui sungai, bisa melalui jalan darat. Tapi kalau jalan darat belum dibuat, itu awal-awal dulu melalui sungai. Dan Allah menciptakan tanda-tanda, ya, menjadi petunjuk. Wa bin najmi hum yahtadun, yaitu dengan bintang-bintang itulah manusia mendapat petunjuk mengenai arah, mengenai kompas, letak posisi di mana jam berapa. Itu dulu menggunakan bintang-bintang. Jadi belum ada GPS model sekarang. Walaupun GPS itu seringkali cuma dicari jarak yang dekat, maka jalan dipatok, mobil nggak bisa lewat, dilalukan situ juga. Akhirnya banyak juga yang bingung kan. Itu bedanya buatan manusia dengan ciptaan Allah, itu berbeda. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq, maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan? Apalah tandakalu, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Allah yang menciptakan segala-galanya, kok tega-teganya mensekutukan Allah dengan yang lain-lain? Itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya, karena nikmat Allah itu tak terhingga. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemarin pagi sudah saya sampaikan surat An-Nahl disebut juga surat An-Ni'mah, surat yang penuh dengan nikmat, karena isinya berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Tapi nanti banyak sekali manusia yang tidak mensyukuri, bahkan mensekutukan Allah, mengingkarinya.
malah ada sembahan selain Allah. Maka di situ itu saking banyaknya nikmat yang Allah limpahkan kepada manusia. Jika manusia menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, niscaya tidak akan dapat menentukan jumlahnya, karena luar biasa banyak. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Ma tusirru, yang kamu rahasiakan. Sir itu artinya rahasia. Makanya kalau sholat itu ada yang baca basmalahnya sir, ada yang jahar. Tapi ada yang membacanya sir, tapi kok didengar-dengarkan. Nah, itu kan sama saja, dengar juga kan? Iya. Jadi itu sirru itu sir. Tapi jangan dikatakan dengan nikah siri ya. Sama-sama sir, kemudian terus itu gak boleh tahu, padahal dia sudah nikah ya. Itu dari kata sir. Maka matusirru, apa yang kamu rasakan, wa matulinun, dan apa yang kamu nyatakan atau kamu lahirkan. Jadi baik dirahasiakan maupun dinyatakan, Allah Maha mengetahui. Walladzina yad'una min dunillah, ini dan orang-orang yang menyembah selain Allah sudah dilimpahkan berbagai macam kenikmatan, tapi malah mengada-adakan sembahan selain Allah. La yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Padahal yang disembah-sembah tadi itu tidak dapat menciptakan sesuatu, bahkan mereka yang diciptakan. Ya kan, sembah-sembah Allah kan dibuat oleh manusia kan? Iya. Amwatun ghairu ahya. Berhala-berhala itu, patung-patung itu benda mati, tidak hidup. Ada yang sering datang ke makam-makam, kalau ada masalah yang besar untuk dirinya, atau mengambil keputusan apa, atau ingin punya cita-cita menjadi apa, itu datangnya ke makam-makam. Banyak kan? Malah ada yang makamnya itu ramainya melebihi masjid. Ramai terus, gak pernah berhenti. Maka sampai guyunannya katanya itu almarhum yang dimakam itu sejak dimakam sampai sekarang malaikat belum sempat menanya. Karena malaikat tanya ketika orang sudah balik dari makam kan, itu gak pernah berhenti, gak pernah sepi. Makanya katanya malaikat gak sempat nanya, yaitu ngomong-ngomongan orang itu. Dan kalau di TV itu namanya ngomong-ngomong. Kalau di TV itu ya. Nah itu amwatun ghairu ahya, yaitu benda-benda yang mati, tidak hidup. Wa ma yashuruna ayyana yub'atsun. Berhala-berhala itu tidak mengetahui kapan penyembah-penyembahnya itu dibangkitkan. Ya bagaimana ngerti benda mati ya. Dan nggak bisa ngerti. Itu sampai yang ekstrim seperti Nabi Ibrahim kan. Ada juga itu sahabat Nabi yang namanya Jamuk. Itu memang pemberiannya luar biasa. Itu ketika orang tuanya itu berhalanya itu dikasih minyak wangi, dikasih pokoknya yang termahal terbagus, kalau perlu minyak impor itu kan, ditaruh situ, disumbang itu. Nanti ketika malam hari
sepi, itu berhalanya ditaruh di pecereng, di tempat kotorannya. Nanti pagi ketahuan orang tuanya, dibersihkan lagi, dimandikan, disabun, dikasih minyak wangi lagi. Terus nanti gitu lagi. Orang tuanya ini curiga, ini siapa yang melakukan itu? Ternyata jauh. Kenapa melakukan itu? Loh, itu kalau memang dia Tuhan, mestinya dia bisa membela diri. Jadi kalau di pencarian dia bisa membela diri. Ngapain kok dadak di? Itu yang menjadikan akhirnya sadar semua. Oh iya ya. Loh, ternyata memang dulu ya orang yang mencontoh seperti Bapak keteranikan Nabi Ibrahim itu ada. Tapi zaman dulu loh ya, itu terjadi seperti itu. Nanti kalau terlalu banyak memberikan kisah nggak jadi selesai surah An-Nahl. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilahukum ilahun wahid. Ilahukum ilahun wahid. Walladzina la yu'minuna bil akhirah. Walladzina la yu'minuna bil akhirah. Qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. La jarama anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. qalu asatirul awwalin. Liyamilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Ala sa'a ma yazirun. Ala Ini ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Walladzina la yu'minuna bil akhirah.
Adapun orang-orang yang tidak iman kepada adanya kehidupan di akhirat, qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun, hati mereka mengingkari keesaan Allah, sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong. Yang dari kabiro dari mustakbiru, sombong, menyombongkan diri, membesarkan diri. Jadi ini seharusnya Tuhan yang itu esa, tapi orang-orang yang tidak beriman kepada adanya kehidupan di akhirat, hati mereka mengingkari bahwa Allah itu esa. Makanya banyak orang yang tadi melakukan berbagai macam ritual kepada selain Allah. Misalnya kalau ingin berhasil datang ke makam-makam yang diputuskan, itu kan semakin ramai kan. Tapi kalau orang imannya semata-mata pada Allah, iman kepada yang itu dalam akhirat, itu kalau ingin berhasil, yaitu dengan membulatkan tekad, dengan sambil berdoa kepada Allah, berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah itu nanti hasil akan datang. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidak diragukan lagi, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong itu termasuk orang-orang yang tidak mau mengesahkan Allah, orang-orang yang punya sembahan-sembahan selain Allah. Ada orang yang secara duniawi kelihatannya berhasil itu dibandingkan dengan yang lain sekitarnya, itu kan merasa mengatakan saya masih melaksanakan ritual yang lama. Yang ritual yang lama itu apa? Ya ternyata itu tadi tengah-tengah malam yang lain itu zikir, memahami Quran, membaca, dan dia malah datang ke kuburan-kuburan. Itu katanya ritual lama. Karena seharusnya kalau jam 1 malam, jam 2 malam itu untuk memahami firman Allah, itu malah bagus kan? Tapi digunakan untuk tadi seperti itu. Dan itu biasanya orang itu merasa bangga, tidak merasa sesuatu yang salah, malah cerita-cerita. Saya masih melaksanakan ritual yang lama, cerita pada yang lain-lain. Maunya yang lain suruh tiru dirinya, yang coba itu sudah dianggap umum. Lawa idza qila lahum madza anzala rabbukum, maka apabila dikatakan kepada mereka ditanya, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Ya, madza anzala rabbukum, apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu? Qalu, mereka menjawab, asatirul awwalin, itu hanya dongeng-dongeng dari orang-orang dahulu. Jadi menganggap wahyu, menganggap Al-Quran itu seperti dongeng-dongeng masa lalu. Karena hanya sekedar asatirul awwalin, ya mereka tidak meyakini isinya, gak meyakini isinya.
Maka banyak yang tidak mau memahami Al-Quran. Ya Al-Quran sekedar untuk arisan membaca. Jadi bagi-bagi itu gak pernah dipahami isinya. Ya, karena tidak diyakini kebenarannya, hanya dianggap dongeng-dongeng dari orang-orang terdahulu. Istilah dalam Al-Quran asatirul awwalin liyahmilu awzarohum kamilatan yaumal qiyamah. Jadi ucapan mereka, ucapan yang mengatakan Al-Quran hanya seperti asatirul awwalin, orang yang mengatakan seperti itu perkataan mereka itu menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat. Kelihatannya sepele, kan? Kelihatannya sepele, cuma gak yakin pada Al-Quran mengatakan apa itu yang diwahyukan. Oh, itu asatirul awwalin. Loh, ternyata perkataan semacam itu yang menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat besok. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dan memikul dosa sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan karena tidak mengetahui sedikit pun. Orang yang disesatkan gak ngerti, ikut-ikut. Jadi menanggung dosanya sendiri, juga menanggung dosa sebagian orang-orang yang disesatkan. Itu tadi ada orang yang bangga. Kalau saya itu kalau ada masanya penting, yang berusia itu harus datang ke pusar makamnya orang tua. Kalau nggak begitu, nggak bisa selesai. Dicerita-cerita pada orang itu kan menyesatkan, kan? Jadi itu menyesatkan orang lain. Jadi menanggung dosa diri sendiri sepenuh-penuhnya dan menanggung sebagian dosa orang-orang yang disesatkan. Terus orang-orang itu mengatakan, oh, berarti Bapak si A si B itu berhasil bukan karena tuntunan Allah, ya, karena itu tadi. Akhirnya kok ikut-ikut, ya ikut-ikut ke sana kemari, ikut-ikut. Makanya jadwalnya semakin panjang. Apa? Itu wisata rohani, wisata religius itu kan. Nah itu kalau tiap tahun berapa kali, perlu dana berapa saja. Itu misalnya setiap 2 bulan sekali wisata religius. Itu di samping menyita waktu, tenaga, juga biaya. Coba waktu-waktu yang digunakan untuk wisata religius digunakan untuk memahami Quran. Ada yang sampai selama 30 tahun begitu loh. Mungkin dari 30 tahun itu digunakan 10 tahun aja sudah bisa paham Quran, kan? Nah, itu kalau mau menggunakan seperti itu. Nah, alasan amaya zilu, ingatlah amat buruklah dosa yang mereka ikut. Kalau Pak Haryono dulu wisata religiusnya tiap berapa lama? Dulu sebelum ketemu saya setahun sekali, tapi dari jauh-jauh ya, karena semakin jauh semakin mati. Situ khawatir masih sebagian benar, memang masih begitu kan? Nah itu besok nanti di akhiratnya gimana? Kitanya, yo Bapak tak ngerti. Dari besok di akhiratnya gimana? Yo Bapak ngerti. Oke, kita lanjutkan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad makara alladziina min qablihim Qad makara alladziina min qablihim. fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id فَقَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ Ya, kita pahami. Qad makara alladziina min qablihim. Sungguh orang-orang sebelum mereka. Fa'atallahu bunyanahu minal qawa'id.
sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makan, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya. Buat makar itu apa? Buat makar itu yang menyebabkan orang lain sengsara. Jadi rencana-rencana jahat itu namanya makar. Nah, orang yang biasa membuat makar itu Allah menghancurkan fondasi rumah-rumah mereka. Setelah fondasinya hancur, lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka, dan datanglah adab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Jadi orang-orang yang biasa membuat makar, membuat perencanaan-perencanaan jahat, itu diibaratkan itu Allah akan menghancurkan fondasi-fondasi rumahnya. Rumah setelah fondasinya hancur, kemudian atapnya jatuh menjatuhi mereka, jadi tertimpa oleh atap rumahnya. Itu banyak kan dikupas oleh para ulama. Di antara makar itu merencanakan ketidakjujuran yang namanya curang. Saya beberapa yang terakhir itu banyak sekali baca itu. Disebutkan orang yang curang itu tidak termasuk golongan Nabi Muhammad. Orang yang curang tidak termasuk golongan Nabi Muhammad. Nggak diakui besok di akhir. Makanya jangan ikut-ikut curang. Nanti kalau nggak diakui oleh Nabi Muhammad gimana? Kan itu hanya dua macam, diakui dan tidak diakui. Yang diakui tempatnya di surga, yang tidak diakui tempatnya di. Tapi ada yang jawab begini, bu besok raruh, sing penting saiki. Banyak yang katakan begitu kan? Ya, sing penting saiki iso kecukupan, harga apa naik gitu. Harga BBM naik, pajak naik, harga beras naik, listrik naik. Pokoknya itu Bapak Ibu ngerti semua, gak usah diterus-teruskan cerita. Orang itu berlaku. Lalu kemudian wa atamul adab min hayatu la yasmur. Kemudian terjadi bencana dari semua sampai tidak menyadari. Itu ibaratnya orang yang membuat makar, orang yang merencanakan kejahatan, merencanakan kecurangan, itu ibaratnya merobohkan akidahnya. Digambarkan merobohkan fondasi rumahnya, kemudian rumahnya amblek jatuhi mereka. Nah, itu jelas sekali kan di ayat 26 ini. Nah, ya coba ini kurang jelas apa gitu. Cuma masalahnya apa ayat-ayat semacam ini dipahami gitu. Ayat-ayat mengenai keimanan, mengenai akidah. Terus cuma yaumal qiyamati yuhzihi, kemudian Allah menghinakan mereka
di hari kiamat dihinakan. Bapak Ibu pernah nggak lihat video salah satu tentara yang melakukan genosida di Palestina, kemudian karena menyesal, kemudian badannya mulai dari kepala sampai ini diguyur bensin, kemudian membakar diri. Tentara Amerika. Pernah lihat kan? Bukan orang Sambisari kan? Ya, orang negara maju sana. Wa yaqulu aina suraka iyalladzina kuntum tusakuna fihi. Nah, itu ketika Allah berfirman, itu di mana sekutu-sekutuku? Sekutu itu yang kamu jadikan sekutu bagiku, itu sekarang kemana? Ya, yang karena membela sekutu-sekutu itu kamu selalu memusuhi para nabi, kamu memusuhi para rasul, orang-orang yang mukmin, gara-gara ada sekutu selain Allah. Jadi ada orang-orang yang sadar kalau berbuat curang, kalau berbuat makar, cuma nggak tahu cara bertobatnya. Ada yang cara bertobatnya bunuh diri. Ada konglomerat dunia yang membiayai penyerangan negara tertentu, itu menyesal dengan cara bunuh diri dari rumahnya yang lantai atas, jatuh ke bawah, meninggal di bawah. Ada yang begitu, itu konglomerat dunia. Jadi sebetulnya nurani mereka itu menyadarkan, cuma nggak tahu cara bertobatnya. Kemudian banyak yang bunuh diri, semula membunuh orang-orang, kemudian membunuh diri sendiri. Qala alladziina utul ilm, maka berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu. Orang-orang yang diberi ilmu itu siapa? Para nabi, para rasul, dan para orang-orang yang beriman kepada wahyu, pada Al-Quran. Orang-orang yang memahami isi Al-Quran, itu disebutkan alladzina utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Ya. Innal khizyal yauma wa su'a 'alal kafirin. Orang-orang yang diberi ilmu mengatakan, sesungguhnya kehinaan dan adab hari ini ditimpakan atas orang-orang kafir. Jadi ternyata orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan makar, orang-orang yang membuat berbagai macam skenario kecurangan, itu termasuk orang-orang yang kafir. Itu ternyata ditimpa adab karena kekafiran mereka. Makanya ketika makarnya itu nggak ketahuan, nggak terbongkar, jangan merasa aman. Itu hanya sangat sebentar. Ada yang merasa bangga, ini membuat makar lebih dari 10 tahun kok nggak pernah terbongkar ya. Itu karena pintarnya. Itu orang yang jenius itu. Itu bukan orang yang jenius, itu orang yang menggali neraka. Iya kan? Bukan jenius. Kalau orang itu jenius, hidup yang sebenarnya adalah hidup besok di akhirat. Maka yang dipikirkan persiapan besok di akhirat itu orang yang jenius. Lah orang membuat makar selama 10 tahun nggak terbongkar, katakan jenius.
Ya jenius dalam memasukkan diri sendiri ke neraka. Iya itu. Tapi apa itu jenius kalau memasukkan diri sendiri ke neraka dan ngajak yang lain? Nah makanya itu disebutkan itu bukan kelompok nabi, itu bukan golongan nabi. Nah disebutkan orang-orang yang diberi ilmu, yaitu para nabi, para rasul, orang-orang yang beriman. Itu mengatakan sesungguhnya kehinaan dan adab hari ini, hari akhirat besok, itu ditimpakan atas orang-orang kafir. Alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim, yaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Jadi banyak yang mati dalam keadaan zalim. Kenapa? Sedang merayakan hasil dari kemakarannya. Bukan kemakarannya nih, makar. Ini sebutkan di ayat tadi itu makar. Ya, orang yang membuat makar, orang yang membuat perencanaan jahat, orang yang tugasnya bikin skenario curang. Nah, itu ya orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Fa'alqahu salama ma kunna na'malu min su'. Lalu mereka menyerahkan diri dan berkata, kami sekali-kali tidak ada mengerjakan suatu kejahatan. Mengingkari, merasa gak berbuat jahat. Cuma disuruh bos. Nah, malaikat gimana? Bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Nah, malaikat mengatakan ada, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Jadi nggak bisa mengingkari, walaupun berkilah. Saya kan hanya melaksanakan tugas dari bos, gitu kan. Itu Allah Maha mengetahui, nggak akan bisa melarikan diri. Kenapa? Nanti yang menjadi saksi itu kulit sendiri, tangan sendiri. Makanya gunanya memahami Quran. Kalau sudah terlanjur melakukan seperti ini tadi, segera tobat. Ini tobatin cara Allah dan Rasul, bukan dengan cara-cara pada umumnya tadi yang terjadi hari-hari ini. Banyak yang bunuh diri, itu bukan cara tobat yang benar. Cara tobat yang benar itu enggak mengulangi perbuatan itu, kemudian berusaha maksimalnya ngikuti apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul. Maka 40 abwab jahannam khalidina fiha, maka dimasukkanlah ke pintu-pintu neraka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam, dan akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Cuma menikmati makannya di dunia paling 80 tahun, kalau lama 90 tahun, tapi besok tempatnya di neraka jahanam selama-lamanya. Padahal menikmati kejahatannya di dunia 90 tahun, itu mungkin gak ada 1,5 jamnya besok di akhirat. Nah, orang yang melakukan seperti itu cerdasnya di mana? Cuma enak 1,5 jam, tapi di neraka jahanam selama-lamanya. Para insama wal mutakabbirin, maka amat buruklah tempat orang-orang
yang menyombongkan diri. Makanya kenapa orang-orang itu betul-betul sangat takut kalau ada orang yang memulai memahami Al-Quran. Karena Quran isinya begini. Quran kata isinya membongkar seluruh kejahatan. Enggak banyak sekali kan orang kan yang sangat khawatir kalau ada orang Islam yang lain mulai memahami Quran. Nanti khawatir terbongkar semua. Oh yang katakan bahwa pengajian itu seperti biasanya saja, nggak usah memahami Quran itu loh. Dari ratusan tahun yang begitu, sekarang kok tidak memahami Quran. Ya macam-macam cara untuk mencegah supaya orang-orang tidak memahami Al-Quran. Ini sampai ayat berapa tadi? 29. Pokoknya kalau bisa sebelum Ramadan surat An-Nahl sudah selesai. Tinggal kita harus istiqomah. Dan nanti maghrib daftarnya di Masjid Baitur Rahim di tempat masjidnya Pak Sanio Mas Imam. Tetap sholat bisa kan? Terus Isya di Komperta di rumah Pak Edi. Mau sholat Isya di silakan, mau sholat Isya di Nurul Huda silakan. Nyebutnya harus lengkap Nurul Huda. Walaupun asalnya Nur Al-Huda, tapi kalau singkat Al-Huda nggak boleh karena nama Al-Huda itu masjid yang lain. Maka harus lengkap. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan baca kafarat dan doa qiratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.